Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi di Snack Rohani, renungan kebenaran untuk Anda bersama saya hambanya, Mazmur Marbun. Tema kita hari ini, roh Samuel atau roh jahat. Ini kadang sering membingungkan jemaat tentang kisah Saul yang meminta petunjuk kepada seorang petenung perempuan. Dan banyak orang beranggapan bahwa yang dihadirkan oleh seorang petenung tersebut adalah sungguh-sungguh rohnya Samuel. Tentu ini akan menjadi sebuah bentuk penyesatan kalau kita tidak mengerti secara betul kronologis dari kebenaran itu. Dan saya akan menyampaikan pencerahan kepada saudara tentang kebenaran ini yang saya beri tema roh Samuel atau roh jahat. Saya baca kepada saudara dari 1 Samuel pasal 28 mulai ayat 8. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Ayat 9 itu jawaban perempuan ini akan memberikan kita langkah pengertian. Tetapi perempuan itu menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Jadi sebelum Saul meminta petunjuk kepada seorang petenung perempuan di Endor, sebelum itu Saul telah melenyapkan semua petenung dari Israel. Kenapa? Sesungguhnya Saul tahu bahwa pertenungan itu tidak dikehendaki Tuhan. Makanya Saul melenyapkan semua petenung dari Israel. Jadi kita nggak usah menafsirkannya dari berbagai sisi. Kita hanya menafsirkan dari sisi dan pribadi Saul saja. Karena banyak para penafsir, banyak para teolog, para pengkhotbah bilang begini, kita tidak bisa menafsirkan kasus ini dengan mencuplik beberapa ayat pendukung karena ini kasus khusus. Oke, saya mengerti itu dan saya akan bicara dari sisi Saul saja. Jadi, mengapa Saul membasmi, melenyapkan semua petenung dari Israel? Karena Saul sadar, Saul tahu bahwa bertenung itu adalah dosa. Bertenung itu sesuatu kekejian, kenajisan yang tidak dikehendaki Tuhan. Terus pertanyaannya, Pak, kalau Saul tahu, mengapa dia pergi ke Endor? Saudara baca di 1 Samuel pasal 28 itu dari awal sampai selesai. Kenapa Saul melakukannya? Karena dia sedang ketakutan. Dia sedang terintimidasi, dia sedang frustrasi dan stres. Kenapa? Karena dia sedang diserang musuh. Dia sedang terhimpit, dia sedang terjepit,
Sedangkan ayat-ayat yang awal mengatakan roh Tuhan telah undur daripada Saul. Sehingga ketika dia meminta petunjuk kepada Tuhan, Tuhan berdiam diri. Dia minta petunjuk kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab. Sehingga itu membuat dia semakin tertindih, semakin tertekan, semakin takut. Jadi tahu saudara pemirsa, orang yang ketakutan cenderung mudah kesetanan. Itu hikmatnya, intinya yang saudara bisa ambil hari ini. Orang yang depresi mudah kesetanan. Orang yang mengalami frustrasi berat, dia gampang kesetanan. Karena orang-orang seperti itu rentan untuk mencari jalan pintas demi mendapatkan solusi dari persoalan berat yang sedang dihadapi. Jadi kalau Saul telah melenyapkan para petenung, dan sekarang kenapa dia bertenung? Jawabannya karena dia mengalami permasalahan yang begitu berat, yang begitu pelik, dan dia nggak tahu lagi solusinya, nggak tahu lagi jalan keluarnya, karena dia sudah berdoa minta petunjuk dan Tuhan nggak jawab, sehingga dia pergi ke Endor. Dan mengapa dia menyamar? Alkitab mencatat tadi yang sudah saya baca kepada saudara, dia menyamar kenapa? Karena sebelumnya dia sudah membasmi, sehingga dia bilang, tolong panggilkan sama aku. Dan perempuan itu bilang, nggak tahu kau, sebelumnya Saul telah melenyapkan. Artinya nggak boleh lagi ada pertenungan, nggak boleh lagi minta petunjuk kepada arwah. Tapi Saul bilang, aku bersumpah, kau tidak akan apa-apa. Jadi yang pertama, bahwa Saul tahu bertenung itu dosa. Terus kenapa dilakukan? Karena Saul tertindih beban berat dan dia mengalami ketakutan. Saya baca kepada saudara 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15 ayat 23. Ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Samuel ketika dia masih hidup kepada Saul, karena Saul tidak tunduk kepada firman Tuhan. Sebab 1 Samuel 15 ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Saya ulangi, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. 1 Samuel 15 ayat 23. Jadi bertenung itu dosa. Jadi saudara sudah bisa memahami secara benar saat ini siapa yang datang ketika si petenung perempuan itu memanggil roh Samuel. Karena Alkitab sudah bilang, Samuel sendiri lewat kebenaran yang bilang kepada Saul bahwa bertenung itu dosa. Jadi saudara sudah bisa menangkap siapa yang datang ketika petenung itu meminta, ketika penenung itu memanggil rohnya Samuel. Saudara sudah bisa menangkap sekarang siapa yang datang. Ini ayat terakhir tentang Saul. 1 Tawari pasal 10. 1 Tawari pasal 10 ayat 13 dan 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi Saul melakukan sebuah pelanggaran berat di hadapan Tuhan karena dia meminta petunjuk kepada roh. Dia minta petunjuk kepada petenung. Jadi bukan roh Samuel yang datang, tapi roh setan, roh jahat, iblis yang menyamar. Karena iblis itu dia bisa menyamar menjadi malaikat terang. Tuhan memberkati, biar kita semua dicerahkan oleh kebenaran ini. Haleluya.